Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sehat dari Kalimantan Utara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini menyapa kita dengan satu tema tentang iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak senang, dengki, kesal, bahkan sakit hati dengan keunggulan orang lain. Iri hati biasanya menginginkan apa yang tidak dimiliki. Bahkan jika tidak mampu memiliki, orang yang iri hati biasanya cenderung menginginkan orang yang memilikinya kehilangan. Iri hati tanda tak mampu. Iri hati adalah perasaan yang wajar dan manusiawi, namun berbahaya dan kurang diwaspadai. Saudara-saudara, Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara ingat dengan kisah Kain dan Habel? Kain membunuh Habel adiknya. Hati Kain panas dan wajahnya muram ketika persembahan Habel yang diindahkan Tuhan. Bahkan ketika perempuan dari segala kota Israel bernyanyi, Saul mengarahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul menjadi marah, sebal hati, dan membuat dia membenci dan berusaha membunuh Daud. Karena iri hati, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Saudara-saudara, betapa ngerinya iri hati. Iri hati bukan hanya tanda tak mampu, tapi juga manifestasi dari mementingkan diri sendiri. Iri hati menghancurkan, karena iri hati adalah sifat dari iblis. Saudara-saudara, bukankah kita setiap hari bergumul dengan perasaan iri hati? Ketika kita melihat orang lain berhasil, sukses, hebat, dipuji, atau mendapatkan berkat lebih dari kita, apakah kita ikut berbahagia atau kita justru menjadi iri hati? Kadangkala tanpa kita sadari, kita menjadi iri hati. Ketika kita menjadi orang yang iri hati, disitulah sebenarnya kita lupa bersyukur. Kita lupa menghitung berkat Tuhan dan tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Hati kita mendidih dan berusaha untuk menyalakan api pertengkaran. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita punya sumbernya dari kemurahan hati Allah. Saudara-saudara, iri hati tidak akan membuat kita mendapatkan keinginan kita. Salomo mengingatkan kita dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah penyakit bagi jiwa kita. Kiranya setiap hari hati kita merasa tenang, aman, dan puas di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya pada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.